Dengan nama budaya salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan nama saya Maria Maurol, mahasiswa PPG Daerah Khusus tahun 2025 dari LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 2574882457. Saya akan melakukan ujian kinerja di UTD SD Negeri Hotel dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 dengan materi ide pokok suatu pesan Indonesia. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Siap. Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman. Anak-anak selamat pagi. Minta salah satu teman untuk maju di depan dan dia berdoa. Sebenarnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ada dalam kami supaya menjawab jiwamu pada hidup bersama. Sekarang Ibu absen untuk kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini. Lebatina Yabu, Hadir. Deborah Atmalai, Hadir. Ananda Serangkai, Hadir. Salome Atmalai, Hadir. Mercy Diana Traki, Feby Diana Gilaha. Tepuk tangan dulu semua. Iya. Kita sebelum kita mulai, kita menyanyi satu lagu yel-yel untuk kita memulai pembelajaran kita. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak, siap belajar? Siap. Fokuskan pikiran dan perbuatan. Fokus. Kelas 4. Siap belajar. Semangat, semangat, semangat. Kelas 4. Siap belajar. Semangat, semangat, semangat. Sekali lagi kelas 4. Siap belajar. Semangat, semangat, semangat. Tepuk tangan. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru akan membuat suara hewan untuk siswa menyebak. Nyetebak ya? Tebak suara apa? Iya. Dengan miau, miau. Suara apa anak-anak? Kucing. Suara kucing. Tepuk tangan. Sekarang kita menyanyi lagu wajib Garuda Pancasila. Siswa berdiri menyanyi. Garuda Pancasila, semangat ya? Mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Radio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Lipat di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tangan maju. Sekarang kita mau mulai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu Bahasa Indonesia kelas 4. Sebelum kita masuk pada tema kita hari ini, Ibu mau bertanya pada anak-anak. Anak-anak, halo anak-anak. Hai. Ya, Ibu mau tanya. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya tentang siapa yang bisa menjelaskan apa arti dari ide pokok. Tidak tahu. Ada tidak tahu. Siapa lagi ada yang bisa? Tidak. Iya. Jadi ide pokok itu adalah suatu gagasan atau satu pikiran utama yang kita dapat dalam satu bacaan di dalam bentuk paragraf. Ide pokok itu adalah pikiran pokok, gagasan yang utama dalam satu bentuk paragraf atau bacaan yang dibaca. Jadi pembelajaran kita hari ini dengan tema ide
pesan lisan itu dengan seksama. Menyimak nanti kita akan lihat dalam satu bacaan itu kita baca, terus itu kita perhatikan, kita lihat itu, kita simak dalam pesan lisan itu. Jadi pesan lisan itu dalam penyampaian bacaan atau wacana yang nantinya kita akan baca. Setelah itu kita akan lihat di mana ada ide pokok suatu pesan lisan itu di dalam bentuk paragraf. Nantinya di situ kita lihat ada ide pokok dari pesan lisan yang kita dengar. Anak-anak biasanya ada pesan-pesan lisan yang disampaikan, disampaikan entah dari kawan, dari sesama bapak ibu guru, teman-teman di kelas yang sementara belajar di sekolah. Kita biasa dengar pesan apa? Pesan apa? Pesan lisan. Pesan lisan yang biasa. Yang berikut nanti kita dengar juga tentang kita menyampaikan pesan yang tadi disampaikan itu, kita akan menyampaikan kembali isi daripada pesan yang disampaikan oleh teman-teman atau oleh sesama kepada siapa? Kepada kita. Kita tepuk tangan lagi. Dua kelompok nanti anak-anak baca, terus tugasnya nanti anak-anak bisa selesaikan. Guru bagi dalam dua kelompok. Kelompok satu adalah kelompok melatih. Kelompok dua ini yang bagian kiri ibu guru adalah kelompok mawar. Sudah bisa ingat nama kelompok? Bisa. Sekarang ibu guru tanya, kelompok melatih. Mana yang kelompok melatih? Bagus sekali. Kelompok mawar. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Sekarang dari dua kelompok itu masing-masing kelompok dia lihat dia punya dengan jadi guru sudah bagi bentuk kelompok dua, kelompok melatih dan kelompok mawar. Sekarang dalam kelompok itu lihat baik-baik dia punya wacana atau bacaan dalam kelompok itu. Baca nanti sebentar guru akan bagi dalam bentuk kelompok. Setelah itu kita akan melihat, menyimak, dan dalam menyimak itu kita akan melaksanakan atau kita membaca dalam wacana atau bacaan itu dengan aktif. Jadi nanti sebentar baca masing-masing dari dua kelompok itu guru akan berikan tugas untuk dia bisa baca sesuai yang bisa dia maju di depan untuk nanti dia presentasikan sebentar. Kita punya pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang bahasa Indonesia itu dengan pokok pembelajaran adalah ide pokok suatu pesan lisan. Siapa yang bisa baca? Kita punya tema yang hari ini ibu guru tulis di papan. Siapa yang bisa? Yang ibu guru sudah tulis di papan tulis. Siapa yang bisa baca? Nona mulai. Yang di papan itu siapa yang bisa baca? Oh, Nona lagi. Ide pokok suatu pesan lisan. Ide pokok suatu pesan lisan. Ananda ada? Berikut, Nona. Ide pokok suatu pesan lisan. Iya. Tepuk tangan. Teman-teman bisa membaca pokok kita hari ini. Tema kita hari ini adalah ide pokok suatu pesan lisan.
Ya, sementara dalam membaca itu perhatikan baik-baik pada lembaran bacaan yang ada. Baca. Ya, sementara sudah baca, dia harus lihat di situ nanti sebentar ada pertanyaan atau soal yang kita harus selesaikan. Untuk jadi diskusi sama-sama. Jawabannya nanti berikan kepada teman yang sementara ini tulis, yang baca di tetap membaca dulu, dia nanti akan temukan jawabannya. Sudah dari dua kelompok diskusi bagaimana sudah? Belum? Ya. Sudah sekarang dari dua kelompok ini nanti akan presentasikan hasil kelompok yang ada. Kelompok melati nanti dari tiga teman ini satu presentasikan dia hasil dari kelompok satu adalah kelompok melati, kelompok yang kedua adalah kelompok mawar. Nanti tiga teman ini satu presentasikan dia punya hasil kelompoknya di depan. Ada kelompok yang sudah dari kelompok yang ada, kelompok mana yang sudah siap? Ya, tiga-tiga maju di depan. Baru salah satu teman akan presentasikan hasil dari kelompok melati. Ya, kelompok mawar, perhatikan teman-teman dari kelompok melati akan presentasikan mereka punya hasil diskusi. Terima kasih, kami dari kelompok melati akan menyampaikan hasil diskusi kami. Bermain atau belajar bersama di rumah Fahmi itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah balon. Rumah adat Kalimantan Utara bagi Kidul. Bermain di rumah Fahmi berarti dia terbebas dari kekasih yang cerewet, menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi, itu sudah bukan rahasia lagi. Selain terbebas dari kakak asik, di rumah Fahmi juga banyak makanan. Ibu Fahmi selalu menyuguhi mereka buah dan penaga khas melalui ataupun dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis, kata Fahmi. Kerupuk ini disebut rebea dan melakukan kecil-kecil di atasnya. Itu adalah rebon atau disebut juga udang papai. Kidul suka sekali sebentar. Sekian hasil diskusi kami. Ya, temukan dulu teman-teman dari kelompok tadi atau kelompok melati, kelompok mawar
mengambil bagian di depan. Tiga-tiga maju di depan untuk presentasikan dia punya hasil pekerjaan. Terima kasih kami dari kelompok Mawar akan menyampaikan hasil diskusi kami. Bersama di rumah Fahmi itu menyenangkan. Rumahnya luas, tidak suka mandi. Itu bukan rahasia lagi. Memang lagi gatal-gatal akibat alergi memakan udang. Kalimantan Utara di rumah Fahmi. Rumah Fahmi rumahnya luas, menyenangkan dan terdapat banyak makanan. Kidul bosan karena gerakan mandinya begitu-begitu saja. Demikian hasil diskusi. Sudah tepuk tangan untuk teman-teman. Ya, jadi anak-anak duduk di tempat untuk dia lihat kembali dia punya hasil kelompok yang ada yang sudah baca di depan. Itu dia kerjakan soal kelompok yang sebentar dikerja ya. Kita tema hari ini Ibu Guru baca dalam tugas kelompok itu. Ibu Guru baca bacaan yang ada itu, nanti sebentar ada tugas yang diselesaikan oleh anak-anak dari dua kelompok melati dan kelompok mawar. Perhatikan dan dengar. Bermain atau belajar bersama di rumah Fahmi itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah balon. Rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Fahmi berarti dia terbebas dari kasih yang serius. Kidul tidak suka mandi. Itu sudah bukan rahasia lagi bagi Kidul. Selain terbebas dari kasih, di rumah Fahmi juga banyak makanan. Ibu Fahmi selalu menyuguhi mereka buah dan penganan khas Malinau ataupun dari luar daerah. Siang itu mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis. Kata Fahmi, kerupuk ini disebut rempeyek dan makhluk kecil-kecil di atasnya itu adalah rebon atau rempeyek yang disebut juga udang bakar. Kidul suka sekali. Tiap sebentar tangannya meraih stoples berisi kerupuk itu. Tiba-tiba Kidul teringat makhluk kecil-kecil di atas rempeyek. Bukan berarti ia lupa. Lecet-lecet ini bisa menjadi infeksi parah bagi kuman-kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman. Aduh, ternyata Kidul tetap harus mandi. Mungkin dia harus memikirkan cara mandi yang berbeda supaya tidak membosankan. Bagaimana menurutmu? Iya. Jadi kelompok yang ada itu dari kelompok melati dengan kelompok mawar, diskusi yang ada itu nanti sebentar diselesaikan. Ada tugas-tugas, ada tugas yang harus dia kerjakan, yang dia baca dalam bacaan itu. Sekarang Ibu Guru sudah baca, anak-anak sudah perhatikan. Tadi anak-anak juga sudah tampil di depan menyampaikan hasil diskusi itu. Sekarang Ibu Guru minta supaya dia bisa selesaikan tugas yang dia baca lewat bacaan itu. Semua siap? Buku dia kerjakan soal 5 nomor yang ada di dalam soal itu.
Jadi anak-anak semua masing-masing dia kerja di pekerjaan tugasnya masing-masing. Dari kelompok mawar sudah? Sudah? Iya. 3 orang, Nona maju di depan. Untuk Nona. Baca Nona punya hasil pekerjaan. 3-3 maju di depan atas nama satu teman untuk bisa dia menyampaikan dia punya hasil pekerjaan yang ada di dalam kelompok. Sudah. Ya, jadi guru baca soalnya kelompok ini guru yang baca soal, terus jawabannya dari 2 kelompok sudah siap. Sekarang kelompok mawar akan menyampaikan dia punya hasil kerja kelompok. Guru baca soal ada 5 soal dalam pekerjaan kelompok itu. Soal nomor 1, 3 teman dari kelompok mawar. Nomor 1, apakah ide pokok cerita ini? Kelompok mawar, soal nomor 1. Kidul tidak suka mandi, itu bukan rahasia lagi. Kidul mengalami gatal-gatal akibat alergi memakan udang. Bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk jawaban. Nanti sebentar lagi nomor 2. Soalnya apa nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita ini? Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara. Tepuk tangan kelompok mawar. Bagus sekali. Soal nomor 3. Di rumah siapakah Fahmi, Kidul, dan Sagoy suka berkumpul? Di rumah Fahmi. Di rumah Fahmi. Bagus sekali, kita tepuk tangan. Ya. Soal yang keempat. Mengapa mereka suka berkumpul di tempat itu? Rumah Fahmi rumahnya luas, menyenangkan, dan terdapat banyak makanan. Bagus sekali. Soal nomor 4. Kita tepuk tangan jawaban dari kelompok mawar. Nomor yang kelima. Mengapa Kidul tidak suka mandi? Kidul bosan karena gerakannya mandinya begitu-begitu saja. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Sama bagus sekali kelompok mawar. Sekarang bagian dari kelompok Melati. Ya, 3 orang, 3 maju di depan. Nanti 2 teman ada di samping. Yang jadi ketua kelompok ada di tengah-tengah teman. Dengan soal untuk kelompok mawar. Yang pertama, apakah ide pokok cerita ini? Kidul tidak suka mandi, itu bukan rahasia lagi. Kidul mengalami gatal-gatal akibat alergi makan udang. Tepuk tangan untuk jawaban. Nomor 2, apakah nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita ini? Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Nomor 3, untuk soal Melati. Di rumah siapakah Fahmi, Kidul, dan Sagoy suka berkumpul? Di rumah Fahmi. Di rumah Fahmi. Soal nomor 4, mengapa mereka suka berkumpul di tempat itu? Rumah Fahmi rumahnya luas, menyenangkan, dan terdapat banyak makanan. Bagus sekali jawaban. Nomor 5, mengapa Kidul tidak suka mandi? Kidul bosan karena gerakan mandinya begitu-begitu saja. Makasih, tepuk tangan untuk kelompok ya. Kembali. Ya, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Sekarang Ibu Guru minta kita hapus, kita tepuk tangan dari kelompok yang sudah tampil di depan untuk menyampaikan hasil kerja dari kedua kelompok baik mawar dan melati. Anak-anak, Ibu Guru janji hasil yang ada ini anak-anak bawa pulang, tapi bukan dia pulang dan bermain, tetapi dia harus selalu ingat belajar untuk pembelajaran kita selanjutnya pada besok dalam pembelajaran ini. Ya anak-anak, semua berdiri, kita menyanyi satu lagu.
Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Mulai. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Kami nyanyi satu kali lagi lebih semangat. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Mulai. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Tangan. Iya, tangan dulu kembali. Iya, jadi pembelajaran kita hari ini anak-anak tetap ingat, yaitu tema kita hari ini adalah ide pokok suatu pesan lisan. Anak-anak jangan lupa belajar di rumah. Sudah belajar di sekolah berarti kita ada di rumah pun tetap kita belajar. Kita tetap semangat, tetap apa? Semangat. Tetap semangat belajar agar ke depan kita lebih semangat lagi di dalam kita menuntun ilmu dan pengetahuan. Anak-anak, sekarang ibu guru minta supaya salah satu anak ada di depan, dia pimpin kita dalam doa. Tapi kita menyanyi lagu-lagu agama. Setelah itu baru salah satu teman di antara dia berdoa untuk kita. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Ingat, semangat belajar. Iya, tepuk semangat. Sekarang berdiri. Iya. Tepuk semangat. Luar biasa. Satu kali lagi lebih semangat. Mulai. Tepuk semangat. Oh, tepuk tangan untuk kita semua. Selamat siang. Tapi satu teman di antara datang di depan, kita menyanyi satu lagu agama, kita berdoa. Mari kita bernyanyi terima kasih Tuhan. 3, 4. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah layani saya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarlah akan kami supaya kami tahu puji nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Nona Deborah sudah pimpin kita dalam doa. Kita berikan aplaus untuk saya yang sudah pimpin kita dalam doa. Siap. Siap.